Oke, coba bayangin deh, momen lamaran nikah tapi munculnya di layar Jumbotron stadion gede gitu. Mungkin kedengarannya wah ya, tapi gimana kalau jawabannya enggak? Di depan ribuan orang, aduh canggungnya pasti minta ampun kan? Hahaha, iya kebayang sih malunya kayak apa. Nah, skenario yang agak horor ini jadi pintu masuk kita nih buat ngebahas sesuatu yang penting banget dalam komunikasi, khusus buat Anda. Milih saluran atau medium yang pas. Ternyata, bukan cuma apa yang kita omongin, tapi di mana dan gimana nyampeinnya itu, wah, krusial banget. Setuju, setuju. Kita bakal coba bedah ini ya, dasarnya dari bab 24 buku Thank You for Arguing, karya J. Heinrich. Judul babnya aja udah Kesalahan Jumbotron. Jadi misi kita sekarang, ngulik bareng, kenapa sih medium ini bisa jadi penentu banget? Betul sekali. Dan ini nyambung banget sama konsep retorika klasik, namanya kairos. Seringnya kan diartiin waktu yang tepat ya, tapi kairos lebih luas sebenarnya. Ini soal pasnya momen, konteks, nah termasuk medium atau cara penyampaiannya. Oh, jadi medium itu bagian dari kairos juga? Iya, persis. Milih medium yang salah itu bisa fatal, sama kayak milih waktu yang salah. Oke, kalau gitu balik lagi dah ke si Jumbotron tadi. Kita lihat pakai kacamata kairos ini. Kenapa sih ini jadi pilihan medium yang kurang oke buat lamaran? Selain resiko ditolak di depan umum itu ya? Ya, karena mediumnya itu sendiri udah ngubah makna pesannya. Momen yang harusnya kan intim, personal gitu ya. Iya dong. Malah jadi tontonan massal yang super visual. Tekanannya jadi beda, lebih ke soal pertunjukan, bukan lagi soal ketulusan emosi yang, gimana ya, yang diharapkan? Jadi nggak pas sama konteksnya gitu ya? Nah, nggak sesuai sama konteks momen lamaran yang umumnya diharapkan orang. Di sini nih, gagasannya Marshall McLuhan, medium adalah pesan, jadi relevan banget. Heinrich di bab ini ngejelasin, medium yang beda-beda itu ternyata ngaktifin indera yang beda juga di kita. Indra. Maksudnya? Iya, indera mana yang dominan kepake itu ternyata ngaruh ke keseimbangan antara logika pesan, logos, emosi yang ditimbulkan, petos, sama gimana karakter si pengirim pesan dilihat, ethos. Wah, menarik nih. Jadi kayak medium itu semacam tombol yang kita pencet buat micu respons beda ya? Bisa dijelasin lagi nggak hubungan antara indra sama 3 elemen persuasi itu? Logos, petos, ethos? Bisa, bisa. Kira-kira gini gambarannya. Apa yang kita lihat, visual, itu cenderung kuat banget ngebangkitin petos, emosi, sama ngaruh ke persepsi ethos, karakter. Oh, makanya TV atau film bisa bikin kita nangis atau ketawa gitu ya? Betul, sebaliknya apa yang kita dengar ya audio contohnya radio atau pas teleponan itu cenderung maksa otak kita fokus ke argumennya. Jadi lebih ke logos, logika. Masuk akal. Nah, indera lain kayak penciuman, perasa peraba itu hampir murni wilayahnya patos, emosi tok. Oke. Terus kalau baca teks gimana? Kayak email atau artikel? Kalau baca teks, ini agak unik. Butuh usaha mental lebih kan? Jadi cenderung ke logos, logis. Tapi gaya nulisnya tetap bisa banget ngebangun etos kesan penulisnya sama patos emosi lewat kata-kata. Paham. Ini jadi ingat contoh di buku soal Radio Shack itu loh. Yang mecat ratusan karyawan cuma lewat email. Kalau dilihat dari kacamata ini, kenapa sih itu jadi blunder gede banget? Ya, blunder lah. Email itu kan medium yang dingin, impersonal banget buat ngasih kabar seburuk PHK massal. Itu secara drastis ngilangin kesempatan buat ngebangun etos. Perusahaan jadi kelihatan, gimana ya, nggak peduli, nggak punya karakter baik. Ya, kayak nggak manusiawi gitu ya? Persis. Dan sama sekali nggak ada ruang buat patos. Nggak ada empati, nggak ada koneksi emosional. Udah gitu ditambah lagi pakai kalimat pasif. Oh ya, di contohnya disebutin itu ya? Ya, itu makin bikin kesannya keputusan itu kayak datang dari langit, bukan dari manusia yang bertanggung jawab. Dingin banget. Kebayang sih betapa nggak enaknya jadi karyawan yang terima email gitu. Coba bandingin deh, misalnya kalau pemberitahuannya lewat telepon. Mungkin unsur logosnya lebih kerasa ya? Kan bisa nanya-nanya langsung. Betul. Ada interaksi, ada ruang buat penyelesaian logis, meskipun mungkin tetap menyakitkan. Atau mungkin video call. Setidaknya kan ada muka orangnya, ada visual buat sedikit ethos dan patos, walau terbatas. Tepat sekali. Medium yang beda itu ngasih penekanan yang beda ke logos, patos, sama etos. Bahkan panjang pendeknya email aja bisa ngaruh loh. Oh ya, gimana tuh? Email yang pendek banget mungkin bisa nunjukin etos efisiensi, to the point. Tapi email yang lebih panjang itu ngasih ruang lebih buat ngejelasin logosnya, alasannya apa, detailnya gimana. Jadi milih medium itu benar-benar strategis. Oke, jadi nggak asal kirim aja ya?
Nah, dari contoh klasik kayak email tadi, buku ini terus ngeliat ke era kita sekarang, era media digital. Blog, Twitter, ya bahkan platform kayak gini tempat kita ngobrol sekarang. Menurut Heinrichs, ini seringkali sifatnya lebih ke demonstratif. Demonstratif, maksudnya gimana? Artinya, lebih sering dipakai buat pamer identitas, buat nguatin ikatan kelompok kita gitu. Oh, kayak buat nunjukin ini loh kelompok gue gitu ya? Iya, daripada deliberatif yang fokusnya diskusi bareng buat nyari pilihan terbaik buat masa depan, jadi lebih ke ngebangun tembok kita versus mereka. Menarik juga ya pandangan itu. Bikin mikir soal gimana kita pakai medsos hari-hari. Tapi bukan berarti medium digital ini nggak punya kekuatan positif kan? Tentu enggak. Buku ini juga nyinggung kok gimana medium yang tepat kalau digarap dengan benar bisa kuat banget. Dia ngasih contoh musikal Hamilton. Oh, Hamilton. Iya, itu fenomenal banget. Nah, lewat panggung, musik, lirik, Hamilton itu dibilang berhasil banget memadukan etos, patos, sama logos secara memukau. Medium panggung musikal itu dipakai secara maksimal. Wow, keren ya. Jadi, apa nih intisari yang paling penting yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini? Intinya sih, milih medium komunikasi itu bukan sekedar soal mana yang paling gampang atau paling cepat. Ini langkah strategis banget dalam persuasi. Strategis ya kuncinya. Iya. Medium yang Anda pilih itu bakal ngaruh ke indera mana yang paling dirangsang. Dan itu pada gilirannya nentuin apakah pesan Anda lebih ngena di logika, di emosi, atau gimana orang lihat karakter Anda. Jadi balik lagi ke si Jumbotron tadi ya. Itu contoh nyata banget gimana salah pilih medium bisa bikin pesan, setulus apapun niatnya, jadi ambyar. Hahaha, iya, ambyar. Jadi sebelum Anda kirim pesan penting berikutnya, coba deh berhenti sejenak. Pikirin, keseimbangan logos, petos, etos kayak gimana sih yang paling pas buat tujuan Anda kali ini. Nah, baru deh pilih medium yang paling bisa mendukung keseimbangan itu. Jangan asal comot aja. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungin di rumah. Setelah ngerti soal pentingnya medium ini, gimana cara Anda bakal milih medium buat pesan penting Anda selanjutnya? Atau sebaliknya, apakah pemahaman ini ngubah cara Anda ngelihat dan nerima pesan-pesan yang datang ke Anda tiap hari dari berbagai saluran itu? Coba deh dipikirin.